Oke, hello guys, selamat datang di channel Dwiki Pramuditya. Jadi di hari ini di depan gue udah ada motor Vario 110 yang injeksi. Di motor Vario ini shockbreaker depannya udah rusak. Di bagian tabungnya udah baret karena kemarin spakbor depan ini pecah terus turun ke bawah, nyebabin tabung shocknya jadi baret. Terus juga seal shocknya ngangkat ke atas kayak gini. Terus kemungkinan besar ini air sama kotoran masuk ke dalam shock ini, jadi shocknya lebih keras karena ada kotoran dan air masuk ke dalam. Terus juga asnya udah baret, kanan kiri itu udah bocor, seal shocknya udah bocor olinya. Dan sekarang gue mau benerin shock depan ini, sekalian gue downsize atau gue ceperin shock depan ini. Nah, di sini udah ada spare part yang udah gue beli. Sekarang mau gue review dulu spare partnya. Di sini ada as shock breaker dari Aspira, Astra Auto Parts. Ini shock breakernya. Kenapa gue beli merek Aspira? Karena kalau beli asok yang orinya itu kan lumayan mahal, harganya 250.000, cuma dapat satu asnya doang. Nah, kalau beli yang KW itu harganya emang murah, cuma kualitasnya kurang bagus. 100.000 kalau yang KW, beli harga 100.000 udah dapat 2 asnya, cuma kualitasnya jelek. Dan akhirnya gue milih merek yang lain dari Aspira, Astra Auto Parts. Harganya lumayan murah, cuma kualitasnya setara dengan orinya. Kualitasnya bagus. Gue udah sering masang asok dari Aspira ini dan udah terbukti lumayan bagus asoknya. Untuk harganya ini gue beli di harga 163.000, udah dapet 2. Nanti link pembeliannya gue taruh di deskripsi, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi spare part yang udah gue beli. Terus di sini ada seal shock dari Aspira juga, Astra Auto Parts. Seal shock ini udah dapet seal dusnya, seal yang di dalam dan seal debunya. Ini harganya ini harganya 35.000, dapat satu plastik kayak gini. Terus gue beli dua kayak gini untuk tabung kanan kiri, untuk shock yang kanan kirinya. Terus gue juga beli ini baut shock yang udah di custom. Kalau diceperin di downsize itu kan baut shocknya ada 2 tuh, yang atas sama yang bawah. Nah, kalau diceperin yang atasnya itu dicopot, terus dipasang cuma satu baut doang. Nah, banyak dari kalian yang nanya apakah itu aman, terus juga ngerinya kenapa-napa, makanya pakai baut yang custom kayak gini yang udah dibubut nih. Untuk diameternya ini udah dipapas, jadi dia bisa masuk meskipun asnya udah dipendekin. Nah, untuk olinya di sini gue pakai oli merek dari Ippon yang repack. Ini ukurannya 65 mili. Untuk kekentalannya 15W. Kalau 15W ini untuk shock yang keras. Ada juga yang mediumnya itu 10W. Terus yang empuknya itu 5W. Jadi gue milihnya yang keras karena gue suka dengan karakteristik dari shock depan yang keras. Karena kalau keras itu motornya jadi lebih stabil. Untuk satu botol harga repack ini 18.000. Terus gue beli dua botol. Jadi satu botol ini untuk satu tabung shockbreakernya 65 mili. Kalau di video gue yang kemarin, di video downsize motor Aerox yang di sini, kalau kalian belum nonton silahkan tonton video yang ini. Di motor itu, di shock itu gue make oli samping, oli 2 tak. Kalau oli 2 tak itu lebih encer, jadi shocknya lebih empuk, motor gue jadi nggak stabil. Dan di motor Aerox gue yang kemarin udah gue ganti olinya pakai oli mesin, jadi lebih kental. Ukurannya 65 mili juga sama, gue masukin 65 mili ke dalam satu
tabung shocknya, jadi lebih keras shocknya dan motornya juga jadi lebih stabil. Setelah gue cobain, gue lebih suka karakteristik dari kayak gitu. Dan sekarang gue mau nyobain oli yang bener-bener buat oli shock, karena banyak juga dari kalian yang komen kenapa pakai oli samping, kenapa pakai oli mesin. Jadi gue beli oli yang bener-bener khusus untuk oli shock nih. Jadi gue mau nge-review juga sekalian apakah oli shock ini enak atau sama aja kayak oli-oli yang lainnya. Oke, ini oli udah. Lanjut, di sini ada Bosch ukuran 2 cm panjangnya. Untuk panjangnya itu 2 cm, diameter luarnya itu 19 mili, dan diameter dalamnya itu 14 hampir 15 mili. Bosch ini dipakai buat nurunin shock depannya, buat downsize shock depannya. Jadi kalian tambahin Bosch ini biar shocknya lebih turun, jadi lebih ceper motornya. Bosch ini gue pakai Bosch velg belakang punya motor KLX. Jadi kalau diameter luar dari Bosch KLX itu 20 mili, terus udah gua gerinda, gua kecilin jadi 19 mili diameter luarnya, terus udah gua amplas nih, udah halus jadinya. Oke, ini udah mantep Boschnya. Terus gue juga beli alat ini nih buat ngebuka klip yang ada di asok motornya, yang ada di bagian atas asoknya. Jadi kalau di downsize terus ditambahin Bosch ini, otomatis per yang ada di dalam asoknya itu kan keluar, masangnya lagi itu agak susah. Jadi gue beli alat bantu tracker ini nih, tracker shock buat masang klipnya, jadi lebih gampang masangnya. Oke, semua komponen ini udah gue jelasin. Kalau kalian mau beli spare part yang udah gue beli, gue cantumin linknya di kolom deskripsi. Kalian bisa cek link yang ada di kolom deskripsi. Ya udah, sekarang waktunya gue mau bongkar shock depan ini. Ikutin terus, jangan di skip videonya biar kalian dapat ilmu yang bermanfaat dari gua. Dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian, siapa tahu teman kalian ada yang mau downsize motor Vario atau motor Beat atau motor, oh iya, ini untuk asoknya ini kodenya KZL. Jadi untuk motor Beat, untuk motor Vario 110 itu masih bisa dipakai asok ini, jadi sama aja. Dan jangan lupa di subscribe channel gua dan di like setiap video-video gua. Terima kasih banyak buat kalian yang udah like, yang udah subscribe, yang udah nonton video gue sampai habis. Ya udah, sekarang waktunya gue mau bongkar shock depan ini. Oke, let's go. Mantap. Nah oke guys, jadi ini semua komponennya udah kecopot. Oh iya, gue mau masang ini dulu nih, seal shocknya. Terus juga dipastiin di sini di dalam tabungnya ini nggak ada debu, biar sealnya nggak rusak lagi. Ini pasang ringnya dulu, dipasang ringnya baru sealnya. Kasih gemuk sedikit biar dia masuknya gampang. Terus tinggal dipasang sealnya, terus dipukul
dipukul-pukul pelan, pakai terus tahanannya pakai seal yang lama. Ini udah gue bersihin, sealnya udah bersih. Seal yang lamanya dipukul pelan-pelan aja sampai dia masuk ke dalam, tinggal dipasang klipnya. Nah udah, sealnya udah masuk, tinggal seal debunya nih. Oke, seal debunya tinggal ditekan pakai jari aja, dia bisa masuk. Terus kasihin gemuk lagi bagian sealnya biar asnya licin. Oke, ini tabung udah jadi. Terus di sini di bagian asnya, di bagian sulingnya kan ini ada ringnya tuh. Nah ringnya ini gue tambahin seal tip karena udah longgar nih. Diceknya kayak gini aja, dimasukin ke dalam. Kalau udah longgar kalian kasih seal tip sedikit biar tebel dia, biar ngelonggar. Ini udah gue kasih seal tip, jadinya ada kayak seret gitu, jadi lebih seret ya. Oke guys, jadi ternyata bosnya ini kurang tipis diameter luarnya. Jadi diameter luarnya gua kecilin lagi nih jadi 18,5. Tuh gua kecilin lagi diameter luarnya jadi 18 mili lah hitungannya, baru bisa masuk dia ke dalam asnya. Kalau di motor aero kan diameter luarnya 19 mili. Nah kalau di motor ini Vario itu 18 mili. Oke, sekarang waktunya mau gua pasang. Jangan lupa dibersihin dulu setiap komponennya biar enggak ada debu, terus juga sealnya enggak rusak. Jadi ini pasangnya bosnya dulu, baru pernya yang dipasang. Kalau pernya dulu nanti ngehambat aliran lubang yang ada di sini. Jadi bosnya dulu yang dipasang. Udah dipasang, terus tinggal dipasang ke dalam asnya nih. Tinggal dipasang baut L yang ada di bawah. Oke. Terus ini udah masuk asnya dan sulingnya sama bosnya, tinggal dimasukin olinya. Tuh kompresinya bagus, denger gak kalian ada suara angin tuh. Dan sekarang gue mau masukin oli shock merek Ippon 15W yang keras, ukurannya 65 mili. Oke, oli udah masuk, terus dinaik turunin, ngebuang gelembung yang ada di dalam tabungnya sampai anginnya atau gelembungnya keluar. Nah udah kayak gini kan, ada sisa pernya nih. Sisa pernya ditekan aja ke bawah nanti, makanya gue butuhin alat tracker kayak gini biar neken penutupnya ini gampang gitu. Biar masang klipnya itu gampang guys. Oke, udah kelihatan tuh dudukan klipnya, tinggal dipasang klipnya. Udah masuk klipnya, mantap. Oke, udah kelihatan tuh jarak mainnya. Sekarang mau gue cek berapa mili dia dapatnya. Wih, pas guys, 6 cm atau 60 mili.
Ini udah pas banget. Oke, ini udah cakep. Tinggal dipasang. Jadi bisa kepasang tuh bautnya yang atas, terus bisa dipendekin asoknya. Oke, ini nanti gua pendekin 1 cm doang, jaraknya cuma 1 cm. Dan ya udah, mau gue pasang dulu, terus gue pasang sebelah kanan sama juga caranya kayak tadi. Dan oke, sekarang gue pasang dulu, nanti gue kasih lihat hasilnya kayak gimana. Oke, mantap. Oke guys, jadi ini motor Varionya udah selesai gua downsize dan gua pendekin, terus gua ganti oli shocknya, ganti seal shocknya, terus ganti asnya, terus dipasang baut yang atasnya tuh. Nah kayak gini penampilannya kalau dipasang baut yang bubutan dan diceperin. Dan ini udah jadi, udah bagus tuh. Nah jadi di depan gue ini udah ada 3 motor nih, ada 3 sampel shock breaker. Jadi gue mau tes satu persatu motor ini shock breakernya. Jadi motor Vario ini pakai oli shock dari Ippon yang 15W yang kerasnya ukurannya 65 mili. Terus di motor gua ini oli shocknya pakai oli mesin, ukurannya juga sama 65 mili. Nanti gua cek, gua tes peredamannya dan kalian bisa nilai sendiri gimana peredamannya. Dan ini di motor Aerox ini oli shocknya belum diganti, jadi ini ibaratnya yang softnya, motor gue yang mediumnya, dan motor Vario ini yang hardnya. Nah kalian bisa cek sendiri nanti gimana peredamannya, gimana shocknya itu bekerja kayak gimana. Sekarang gue mau tes dulu. Nah seperti itu shocknya. Jadi di motor Vario ini lebih stabil, lebih keras juga shock depannya. Kalau di motor gua kayak pakai oli shock yang mediumnya karena nggak terlalu keras dan nggak terlalu empuk juga. Terus yang di motor Aerox ini itu kayak pakai oli shock yang softnya. Di motor gua awalnya kan pakai oli samping motor 2 tak tuh. Nah genjotannya itu sama kayak motor yang Aerox ini, jadi terlalu empuk banget, sama persis kayak gini genjotannya. Terus gue ganti pakai oli mesin dan kalian bisa lihat tadi genjotannya kayak gimana. Oke yaudah guys, gue akhirin aja videonya sampai sini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video gue sampai habis. Dan habis ini motor Aerox yang ini mau gue ganti oli shocknya pakai oli Motul ukurannya 10W yang medium. Dan ya udah, terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video gue sampai habis. Dan jangan lupa di like, di subscribe channel gue, di share ke teman-teman kalian. Terima kasih banyak, see you di next video. Mantap.